Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazali, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Kali ini saya akan membawakan tentang penyakit gangguan psikologi untuk memenuhi tugas psikologi saya. Kali ini saya akan mengangkat penyakit gangguan psikologi tentang bipolar. Nah, kalau secara umum, orang mengenal bipolar itu seperti mut-mutan, marah tiba-tiba. Kadang ada juga persepsi orang yang mengatakan bahwa bipolar itu adalah orang gangguan jiwa atau gangguan mental, dalam kurung gila. Nah, sebenarnya bipolar itu perspektifnya beda lagi. Bipolar sendiri ini adalah gangguan mood episodik. Lalu maksud dari episodik ini apa? Yaitu kadang muncul, kadang kondisinya netral. Episode yang dimaksud adalah episode manik atau semangat yang berlebihan, dan episode depresif atau tidak semangat sama sekali. Kadang hopeless, kadang juga hopeless. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gangguan bipolar ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi atau mood yang secara drastis. Jadi terjadi secara tiba-tiba. Seorang penderita bipolar dapat merasakan gejala mania, semangat yang berlebihan atau sangat senang, dan depresif atau sangat terpuruk. Nah, lalu apa saja gejala dari bipolar? Untuk gejala bipolar sendiri yang saya pelajari dan yang saya ringkas dari gejala tentang penyakit bipolar ini adalah, untuk gejala bipolar sebenarnya tidak ada pola, tidak ada waktu, dan tidak ada interval yang pasti, karena bipolar sendiri terbagi beberapa macam. Ada bipolar 1, ada bipolar 2, ada bipolar klisotemik, dan bipolar campuran. Nah, untuk itu saja gejalanya sudah beda-beda. Ada yang 4 hari normal, ada yang menderitanya selama 2 minggu, ada juga yang 2 bulan terus masuk fase normal. Ada yang sudah normal bertahun-tahun terus muncul lagi. Sebelum lanjut, setiap fase emosi dapat berlangsung dalam hitungan minggu atau bulan. Nah, ini juga perlu diingat nih oleh teman-teman. Jadi bipolar ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun juga terjadi pada anak-anak. Jadi anak-anak juga lebih rentan dan cenderung akan terkena dampak dari bipolar tersebut. Nah, penyebab gangguan bipolar. Di sini yang saya pelajari adalah penyebab terjadinya gangguan bipolar ini belum diketahui. Namun, terdapat dugaan atau hipotesis bahwa gangguan bipolar merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak, atau bahasa ilmiah nama kerennya yaitu adalah neurotransmitter. Nah, gangguan pada neurotransmitter itu sendiri dipicu oleh beberapa faktor seperti genetik, kedua sosial, ketiga lingkungan, dan keempat adalah fisik. Terus pengobatan gangguan bipolar itu seperti apa? Nah, di sini dalam menangani kasus gangguan bipolar itu bisa juga dilakukan oleh dokter, psikolog, dan psikiater. Nah, di sini nih, kadang kita terkecoh nih. Apa sih perbedaan antara psikolog dan psikiater? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalau begitu, saya akan memberikan sedikit referensi kepada teman-teman. Lantas apa perbedaan psikolog itu dan psikiater? Untuk psikolog sendiri, di sini pertama-tama untuk menjadi seorang psikolog minimal kita harus mengenyam pendidikan sarjana
di Fakultas Psikologi. Nah, jadi harus kuliah di Fakultas Psikologi dulu, kuliah prodi psikologi, baru bisa jadi seorang psikolog. Nah, belum selesai juga di situ. Kamu harus melanjutkan studi jenjang ke berikutnya, yaitu program profesi untuk mempelajari secara langsung dan mempraktekkan kerja psikolog. Bidang pekerjaan psikolog yang paling dekat dengan psikiater adalah psikologi klinik. Pada bidang ini, psikolog menangani kasus-kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala psikologi pasien, dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganannya. Nah, itu sebabnya psikolog berkompeten untuk melakukan beberapa tes psikologi yang kemudian hasilnya diinterpretasikan sebagai jawaban dari masalah yang dialami oleh pasiennya. Beberapa tes yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog antara lain adalah tes IQ, minat bakat, tes kepribadian, dan lain sebagainya. Sayangnya, psikolog tidak bisa meresepkan obat-obatan karena menangani kasus kejiwaan mereka berfokus pada terapi psikososial untuk mengendalikan perilaku, pikiran, emosi pasien. Nah, lalu bagaimana sih dengan psikiater? Apa bedanya dengan psikiater? Berbeda dengan psikolog, seorang yang ingin menjadi psikiater harus menyelesaikan atau mengenyam pendidikan kedokteran terlebih dahulu dan mengambil spesialis kejiwaan. Pasalnya, psikiater adalah spesialis dari ilmu kedokteran. Usai mendapatkan sarjana dokter umum, dibutuhkan waktu selama 4 tahun untuk menjalani residensi yang dikhususkan dalam bidang psikiatri. Setelah lulus masa residensi, nantinya psikiater bergelar dokter dan gelarnya itu adalah SPKJ atau bisa kita baca dengan nama spesialis kesehatan jiwa. Sebagai dokter ahli psikiatri, seorang psikiater mengetahui segala hal tentang diagnosis dan perawatan yang bisa dilakukan untuk setiap kondisi psikologis. Setiap pasien yang cenderung rumit seperti gangguan bipolar dan skizofrenia. Di banyak negara, psikiater ini adalah pekerjaan legal dan klinis sehingga ia bertanggung jawab atas keseluruhan perawatan kesehatan mental pasiennya. Itu sebabnya psikiater dibolehkan dan bertanggung jawab untuk mendiagnosis gangguan mental seorang pasien dan menentukan pengobatan yang dilakukan. Hal ini karena keahlian mereka difokuskan pada ketidakseimbangan senyawa kimia di dalam otak manusia. Oleh sebabnya, psikiater bisa memberikan resep dan terapi obat-obatan, atau lebih dikenal dengan farmakoterapi. Terapi stimulasi otak, pemeriksaan fisik, dan laboratorium sesuai dengan kebutuhan para pasien. Lanjut. Lantas, kemana harus pergi jika mengalami masalah terkait gangguan mental? Nah, ini nih kadang kita suka pusing juga. Jika suatu hari kamu mengeluh terkait gangguan kesehatan mental seperti karena depresi atau gangguan kecemasan, sebaiknya tidak langsung menemui psikolog atau psikiater terlebih dahulu. Ada baiknya kamu memeriksakan diri ke dokter umum terlebih dahulu, karena setelah itu dokter umum melakukan diagnosis awal terkait kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Nah, dokter umum juga bisa memberikan rekomendasi psikiater atau psikolog tergantung kondisi yang pasien alami. Jadi tergantung. Jadi periksa dulu ke dokter, nanti dokternya itu memberikan rujukan. Kamu akan memeriksakan diri kemana, entah ke psikologi, ke psikolog atau ke psikiater. Tergantung itu kondisi yang kamu alami seperti apa.
Bahkan karena keduanya berasal dari bidang yang sama dan ilmunya yang hampir sama, maka keduanya juga bisa bekerja sama dalam upaya penanganan, pencegahan, diagnosis, dan pemberian terapi. Psikolog melakukan terapi kepada pasien setiap minggu untuk konseling psikososial. Sementara psikiater melakukan terapi kepada pasien setiap minggu atau bulan. Untuk psikoterapi ataupun psikofarmakologi tergantung dari masalah yang dialami. Nah, apa saja tanda dari seorang terkena bipolar? Kelihatan tanda bipolar itu sendiri yaitu adanya manik dan depresi. Walau kadang memang gak semua orang dengan gejala bipolar itu menunjukkan gejala dia terkena depresi. Yang penting ada gejala manik. Nah, manik itu dimana kita merasa sangat semangat secara ekstrim atau sangat percaya diri, mungkin bisa lebih banyak dari peran kita yang sebenarnya. Jadi semangatnya itu menggebu-gebu, merasa sangat bersemangat dan berenergi, sampai terkadang biasanya itu merasa tidak perlu tidur. Penderitanya merasa tidak perlu tidur. Paling sehari durasi tidurnya itu hanya 2-3 jam, atau paling parah sama sekali nggak tidur selama 4 hari atau seminggu lebih. Ada juga karena mereka merasa terlalu pede, mereka sering melakukan perilaku impulsif seperti senang yang berlebihan, belanja berlebihan sampai menghabiskan saldo tabungannya. Atau terkadang biasanya nih yang biasa kita lihat yaitu adalah kebut-kebutan. Menurut dia sedang ada di arena balap, tapi sebenarnya dia di situasi umum, di jalanan. Itu juga menimbulkan bahaya nantinya. Jadi dia tidak peduli dengan diri dia sendiri atau orang lain. Nah, lalu kalau untuk depresi itu sendiri selalu ada koneksi untuk bunuh diri. Nah, orang-orang yang mengalami bipolar biasanya mereka sering mengalami yang namanya diskriminatif, dikucilkan, dijauhkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini juga yang mengakibatkan mereka merasa frustasi dan merasa tertekan, sehingga akhirnya mereka merasa obat-obatan itu gak perlu diminum, sudah tidak berguna. Sedangkan kita tahu obat-obatan itu sendiri berfungsi untuk menstabilkan mood mereka. Jadi ketika kondisi mereka lagi down, supaya moodnya naik lagi, mereka harus minum obat. Tapi kalau misalnya mereka tidak meminum obat, hal ini jelas akan merasa depresi. Ya sudahlah, saya mungkin harus bunuh diri saja. Jadi gejala depresinya itu bisa saja pada hal yang merugikan orang lain atau merugikan diri dia sendiri. Nah, apakah penyakit bipolar ini berbahaya? Menurut data WHO, penyakit bipolar itu tergolong penyakit yang tidak berujung fatal. Namun, efek negatifnya itu juga tidak bisa diremehkan. Seperti tadi, karena ada gejala manik yang muncul, tiba-tiba penderita merasa sangat impulsif, terlalu bersemangat, dan terkadang juga membahayakan orang lain seperti kebut-kebutan, kadang juga PHK, ada juga karena masalah sosial atau masalah kehidupannya. Itu juga bisa berujung fatal, bisa juga berujung pada bunuh diri. Jadi efek negatif dari dari bipolar ini juga tidak bisa kita remehkan.